Selamat datang di proyek pembangunan asrama atlet dan prasarana pendukung CYSC. Sebelum memulai pekerjaan, seluruh pekerja, staf, tamu proyek, dan subkontraktor wajib mengikuti HSE Induction ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, tertib, peduli terhadap lingkungan, serta mutu pekerjaan. Proyek ini menerapkan sistem keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, serta Peraturan K3 Konstruksi lainnya. Proyek pembangunan asrama atlet dan prasarana pendukung CYSC berlokasi di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Proyek ini dilaksanakan oleh konsorsium PT Wijaya Karya Persero Tbk bersama PT SC atau yang dikenal dengan Wika SCC KSO. Proyek ini merupakan pengembangan di kawasan Cibubur Youth Sport Center dengan skop pekerjaan kami meliputi pembangunan gedung asrama, gedung FCC, gedung TPS, lintasan atletik, dan pos jaga, serta gerbang. Seluruh personal proyek wajib mematuhi kebijakan HSE, Wika KSO, serta menjalankan setiap pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja aman yang telah ditetapkan. Target utama proyek ini adalah mencapai zero accident, mencegah penyakit akibat kerja, menjaga lingkungan kerja tetap aman, bersih, dan tertata, serta meningkatkan kesadaran seluruh pekerja terhadap budaya keselamatan kerja. Selain itu, seluruh personel diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan stop work action, yaitu menghentikan pekerjaan apabila menemukan kondisi atau perilaku berbahaya di lapangan, dengan itikat baik demi mencegah terjadinya kecelakaan dan menjaga keselamatan bersama. Keadaan darurat yang berpotensi terjadi antara lain gempa bumi, kebakaran, dan banjir. Apabila terjadi gempa bumi, hentikan pekerjaan, jauhi area berbahaya seperti scaffolding, material gantung, dan kaca. Lindungi kepala menggunakan tangan atau benda yang aman. Apabila terjadi kebakaran, segera bunyikan alarm atau laporkan kepada petugas HSE. Jangan panik. Gunakan APAR apabila api masih kecil dan aman untuk dipadamkan. Jangan menggunakan lift atau area tertutup saat evakuasi. Untuk kondisi banjir, matikan sumber listrik di area terdampak. Hindari genangan air karena berpotensi terdapat aliran listrik atau lubang tertutup air, dan gunakan sepatu tahan air atau sepatu karet apabila diperlukan. Kemudian, setelah kondisi memungkinkan, segera menuju titik kumpul atau assembly point dengan tertib. Proyek ini juga memiliki struktur organisasi tanggap darurat yang terdiri dari koordinator utama, koordinator tim teknis, koordinator tim support, dan tim lainnya yang siap membantu dalam kondisi emergency. Seluruh pekerja wajib menggunakan APD lengkap selama berada di area proyek. APD wajib adalah helm keselamatan, rompi reflektif, sepatu safety, dan APD tambahan sesuai jenis pekerjaan masing-masing. Untuk pekerjaan khusus seperti pengelasan, pekerjaan listrik, pekerjaan ketinggian, dan pekerjaan gerinda, wajib menggunakan APD khusus sesuai standar keselamatan. Di area proyek ini juga berlaku beberapa larangan penting. Dilarang merokok di area terlarang. Dilarang membawa maupun mengonsumsi minuman alkohol dan narkoba. Dilarang bermain handphone saat bekerja karena dapat mengurangi konsentrasi dan menyebabkan kecelakaan kerja. Dilarang melakukan tindakan pelecehan atau sexual harassment dalam bentuk apapun. Kecepatan kendaraan di area proyek dibatasi maksimal 5 km per jam demi menjaga keselamatan seluruh pekerja. Selanjutnya adalah Golden Rules atau aturan utama keselamatan kerja yang wajib dipatuhi seluruh personel proyek. Pelanggaran APD wajib, izin kerja, kelayakan alat, dan pengawasan akan diberikan kartu kuning. Jika dalam 3 bulan melakukan pelanggaran kembali, maka akan diberikan kartu merah dan dikeluarkan dari proyek. Pelanggaran berat seperti bekerja di ketinggian tanpa pengaman, berdiri di bawah beban angkat, menggunakan perancah tidak standar, panel tanpa ELCD, tidak memasang loto, dan masuk ruang terbatas tanpa izin akan langsung diberikan kartu merah. Personel yang menerima kartu merah akan dikeluarkan dari proyek dan di blacklist dari seluruh proyek Wika selama 6 bulan. Patuhi Golden Rules, bekerja aman,
pulang selamat. Proyek ini juga memiliki berbagai program HSE harian untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja. Kegiatan dimulai dari safety first pada pagi hari bersama perwakilan masing-masing bagian. Pukul jam 7:45 dilakukan stretching pagi untuk mengurangi risiko cedera otot dan meningkatkan kesiapan kerja. Kemudian dilakukan HSE Morning Talk untuk menyampaikan informasi keselamatan dan potensi bahaya pekerjaan. Seluruh mandor dan pekerja juga wajib mengikuti toolbox meeting sebelum pekerjaan dimulai agar seluruh pekerjaan dipahami dengan aman. Untuk pekerjaan berisiko tinggi, pekerja wajib mengikuti pemeriksaan fit to work guna memastikan kondisi fisik dalam keadaan sehat dan layak kerja. Pengawasan pekerjaan dilakukan secara rutin oleh pengawas lapangan dan tim HSE baik siang maupun malam hari. Di area proyek terdapat berbagai potensi bahaya yang harus diwaspadai oleh seluruh pekerja, seperti jatuh dari ketinggian, tertimpa material, terperosok ke dalam lubang, tergores benda tajam, terpeleset, tersetrum listrik, dan bahaya lainnya yang dapat menyebabkan cedera maupun kecelakaan kerja. Buang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenis dan pemilahannya. Pastikan bahan B3 dan limbah B3 disimpan dengan aman pada area khusus yang telah ditentukan untuk menjaga kebersihan lingkungan kerja dan mencegah risiko pencemaran. Mayoritas kecelakaan kerja terjadi akibat tindakan tidak aman. Jika melihat kondisi berbahaya, segera laporkan. Ingat, K3L dimulai dari kesadaran dan kepedulian. Selamat bekerja, utamakan keselamatan.